alasan ya apabila kalian sedang di luar. Dan izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wanilia Kartika dengan NIM 200304218. Saya dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang manajemen koperasi dan UMKM. So, enjoy for watching guys. Materi kali ini kita akan menjelaskan tentang sisa hasil usaha koperasi atau SHU koperasi. Sebelum kita menjerumus kepada perhitungan SHU, alangkah baiknya kita untuk mengetahui apa itu SHU. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain, termasuk pajak dalam buku tahun yang bersangkutan. Dan selanjutnya kita akan melakukan perhitungan SHU, di mana perhitungan SHU yang pertama ini dapat dirumuskan dengan SHU sama dengan jasa modal ditambah dengan jasa anggotanya. Jasa modal adalah bagian SHU yang diterima anggota sebagai balas jasa karena menyimpan uang di dalam koperasi. Seperti yang kita ketahui bahwa menyimpan uang di dalam koperasi itu terbagi atas 3, yaitu simpanan pokok yang berupa kita melakukan pembayarannya hanya sekali aja setelah menjadi anggota koperasi. Kemudian ada simpanan wajib yang kita lakukan pembayarannya setiap bulannya atau sesuai dengan peraturannya. Yang terakhir yaitu ada simpanan sukarela, di mana simpanan sukarela ini merupakan suatu kesanggupan anggota dalam melakukan pembayaran koperasi ini. Namun, yang termasuk ke dalam jasa modal ini merupakan simpanan pokok dan simpanan wajib saja, tidak ikut ke dalam simpanan sukarela. Alasannya adalah karena simpanan sukarela ini dilakukan dengan jumlah yang tidak tetap dan bisa diambil kapan saja. Oleh karena itu, simpanan sukarela ini dapat dikatakan sebagai tabungan oleh anggota koperasi. Jasa anggota atau jasa usaha ini bagian SHU yang diterima anggota sebagai balas jasa karena melakukan pembelian atau peminjaman di koperasi. Tentu saja anggota koperasi ini akan melakukan pembelian atau peminjaman, dan di dalam inilah jasa usaha atau jasa anggota ini dilakukan. Kita langsung saja ke rumus yang kedua, yaitu jasa modal sama dengan simpanan anggota per simpanan total dikali dengan persentase jasa modal dikali dengan SHU. Dan yang kedua yaitu adalah simpanan jasa anggota, di mana penjualan anggota per penjualan total dikali dengan persentase jasa anggota dikali dengan SHU. Prinsip-prinsip pembagian SHU koperasi. Yang pertama, SHU yang dibagi adalah bersumber dari anggota koperasi yang ada. Kemudian, SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan oleh anggota itu sendiri. Kemudian, pembagian SHU dilakukan secara transparan. Dan yang terakhir, SHU anggota dibayarkan secara tunai. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini adalah suatu penarikan, seleksi, maupun pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh suatu organisasi yang ada. Dalam mengelola sumber daya manusia ini harus dilakukan dengan benar. Alasannya karena untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas atau yang bagus, maka diperlukannya suatu proses. Dalam proses ini atau biasa disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, seperti karyawan koperasi. Karyawan koperasi adalah orang yang bekerja pada perusahaan koperasi tersebut dan melaksanakan usaha, melayani pelanggan, dan membantu mengurus dalam membuat pertanggungjawaban kepada milik koperasi. Mereka diberi gaji sesuai dengan prestasi kerjanya dan dengan kegiatan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama. Terdapat juga manajer koperasi. Manajer koperasi adalah orang yang memegang jabatan tertinggi dari semua karyawan koperasi, di mana dia bekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pengurus. Karena manajer adalah pemimpin dari semua karyawan, maka dia harus jadi seseorang yang dapat diandalkan. Menurut Suparmisu, di dalam bukunya, manajemen koperasi ini harus ada beberapa bidang yang perlu ditangani oleh manajer sebagai pengelola usaha koperasi, yaitu bidang personalia, bidang pengelola pengusaha, administrasi, perencanaan, serta pengawasan. Di dalam bidang personalia, pemimpin yang baik adalah orang yang tahu tentang bawahan yang dipimpinnya, karena manajer adalah pemimpin dari semua
kepala unit. Bidang pengelola usaha, karena usaha adalah tanggung jawab dari manajer, maka dia harus intensif, harus mencari informasi pasar, merealisasi peluang pasar, dan bertanggung jawab penuh terhadap omset dalam penjualan. Ada bidang administrasi. Administrasi ini merupakan suatu pendukung lancarnya organisasi, mencakup administrasi keuangan dan pembuatan laporan-laporan yang menjadi tanggung jawabnya. Sampai batas tertentu, dengan persetujuan, pengurus dapat menandatangani surat-surat persetujuan dan pengeluaran sampai jumlah tertentu. Bidang perencanaan. Di dalam bidang perencanaan ini, seorang manajer akan mengkoordinir penyusunan konsep. Contohnya, rencana kerja, rencana pengeluaran terutama pengeluaran rutin, dan rencana pemasukan yang sudah ada anggarannya. Bidang pengawasan, manajer bertanggung jawab penuh atas bidang pengawasan di mana kegiatan yang harus dilakukan mencakup salah satunya adalah melakukan perencanaan persediaan yang meliputi persediaan bahan baku dan barang jadi, dan melakukan pengawasan investasi. Dalam koperasi sangat memerlukan kepemimpinan, yaitu sebagai salah satu gerakan yang tumbuh dari bawah. Bagaimana layaknya organisasi swadaya, koperasi membutuhkan figur kepemimpinan yang bukan saja memahami kondisi internal anggota dan anggotanya, akan tetapi juga dibutuhkan untuk kemampuan untuk menangkap dan mengantisipasi gerak faktor eksternal organisasi. Esensi masalah kepemimpinan terletak pada keberhasilan dalam berhuman relation, dan kunci pokok dari keberhasilan itu adalah komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau baik secara verbal maupun non-verbal. Penerapan konsep kepemimpinan dalam organisasi koperasi adalah bagaimana karyawan dan anggota koperasi sebagai anggota kelompok bagian kerja memperoleh pengarahan dan bimbingan untuk mencapai tujuan koperasi. Tanpa kepemimpinan yang baik, tujuan individu, karyawan dan anggota koperasi tidak pernah bersinggungan dengan tujuan koperasi. Ada beberapa gaya kepemimpinan menurut Hersey dan Blackard. Yang pertama yaitu ada telling style, yang kedua ada selling style, yang ketiga ada participating style, dan delegating style. Di mana gaya kepemimpinan telling style merupakan gaya pemimpin dengan ciri perilaku tugas tinggi dengan hubungannya rendah. Dan ada juga selling style sebagai gaya kepemimpinan dengan ciri tugas tinggi dengan hubungan yang tinggi. Participating style sebagai gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas rendah dengan hubungan yang tinggi. Dan delegating style, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas rendah dengan hubungan yang rendah. Selanjutnya ada materi koperasi simpan pinjam atau manajemen koperasi simpan pinjam. Ini merupakan kegiatan usaha simpan pinjam dari KSP atau USP, meliputi suatu kegiatan penarikan atau penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman. Secara garis besar, kegiatan tersebut dapat dibedakan. Pada satu sisi, dana disimpan dan terkumpul harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Kemudian, pada sisi lain, KSP atau USP harus mampu melayani anggota penyimpanan yang hendak menarik kembali simpanannya harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Di dalam manajemen usaha simpan pinjam, terdapat penghimpunan dana adalah sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik dari anggota maupun pihak lain. Dana dari berbagai sumber ini dapat berupa utang atau kekayaan bersih atau ekuitas. Dari sumber berupa utang dapat berupa tabungan, dari sumber berupa kekayaan bersih dapat modal sendiri atau simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan khusus, maupun modal disetor, cadangan umum, dan lain-lainnya. Jenis-jenis pinjaman berdasarkan jangka waktunya. Pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman dalam waktu pengembalian kurang lebih dari 1 tahun. Misalnya, pinjaman untuk membiayai kelancaran operasi usaha, termasuk pula pinjaman modal kerja. Kemudian ada pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman jangka waktu pengembalian 1-3 tahun. Ada juga pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman yang lebih dari jangka waktu pengembalian atau jatuh temponya melebihi 3 tahun. Contohnya, pinjaman investasi, itu penilaian, itu pinjaman untuk mengadakan sarana atau alat produksi. Jenis pinjaman berdasarkan sektor usaha yang dibiayai melalui perdagangan, industri, pertanian, peternakan maupun jasa.
Terdapat pula jaminan di dalam manajemen ini. Manajemen koperasi ini memiliki jaminan yang tidak seperti ada di bank. Dan apabila jaminan pinjaman dari KSP atau USP ini akan diterapkan sebagai suatu keharusan. Jaminan pada umumnya merupakan kekayaan berharga milik nasabah seperti barang-barang elektronik, surat bukti kepemilikan kendaraan, maupun tanah, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita langsung saja ke dalam pengertian UMKM dan peranan UMKM dalam perekonomian di Indonesia. Apa itu UMKM? UMKM ini merupakan usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia. Mengapa dikatakan demikian? Karena dengan adanya UMKM ini akan membentuk lapangan kerja baru, sehingga dapat meningkatkan devisa negara dengan membayar pajak melalui badan usaha. Ciri-ciri UMKM ini memiliki tempat usaha yang bisa berpindah-pindah, tidak tetap berada di dalam suatu tempat. Yang kedua, jenis barang yang dijual bisa berubah-ubah dalam sewaktu-waktu. Belum ada SOP ketat yang mengatur hal ini. Selanjutnya, ada administrasi keuangan sederhana dan kebanyakan belum memiliki legalitas usaha, serta belum ada sistem ketat dan sistematis yang mengatur masalah SDM di dalam badan usaha ini. Jenis UMKM yang pertama yaitu adalah kuliner. Kuliner yang merupakan bergerak dalam bentuk makanan maupun minuman. Kuliner tersebut dapat dijadikan sebagai UMKM jika usaha penjualan makanan itu masih dalam lingkup UMKM dan menguntungkan penjualan dalam jumlah mikro. Selanjutnya ada juga fashion dan kosmetik. Fashion merupakan suatu usaha di bidang pakaian, di mana salah satu kebutuhan pokok manusia yang adalah pakaian. Usaha fashion ini merupakan usaha yang menjanjikan karena tiap-tiap orang akan membutuhkan pakaian. Ada juga jenis UMKM agribisnis. Agribisnis ini merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang pertanian. UMKM ini menjalankan mengenai pada umumnya penjualan pupuk, bibit tanaman, pestisida, serta lain-lainnya. Dalam agribisnis tersebut biasanya terdapat di dalam perdesaan yang memiliki lapangan pertanian dalam bentuk tanah yang lapang maupun tanah yang luas. Peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia. Sarana pengentasan masyarakat dari jurang miskin. Peran UMKM ini sangat penting. Yang pertama adalah sebagai sarana mengentaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan. Dengan bukti tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM dari data Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2011, selanjutnya dapat memberikan pemasukan devisa bagi negara. Saat ini UMKM di Indonesia memang sudah sangat maju. Pangsa pasarnya tidak dalam skala nasional tetapi dalam internasional. Dan data tersebut dapat kita lihat dari Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2017 menunjukkan tingginya devisa negara dari para pelaku UMKM. Sektor usaha bisnis dalam UMKM. Terdapat 7 sektor profil bisnis UMKM. Yang pertama, sektor perdagangan, industri pengolahan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan jasa. Kemudian, gambaran umum bisnis sektor perdagangan yaitu rangkaian aktivitas bisnis dapat dilakukan cukup sederhana, hanya terdiri dari pembelian, penyimpanan, penjualan yang secara sistematis, serta dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Yang tunai akan dimasukkan ke dalam kas dan yang kredit dimasukkan ke dalam catatan piutang. Perdagangan secara umum terbagi menjadi dua, yaitu perdagangan umum dan perdagangan penyalur atau distributor. Perdagangan umum melalui jenis kegiatannya yaitu perdagangan 9 bahan pokok, perdagangan kelontong atau perancang, perdagangan bahan bangunan, peralatan elektronika atau listrik, dan lain-lainnya. Melalui bisnis penyaluran atau distributor, jenis kegiatan usaha ini adalah melakukan penjualan secara tunai ataupun kredit suatu produk secara grosir atau dalam bentuk jumlah yang besar. Contohnya, distributor sepeda motor Yamaha untuk wilayah Jabotabek atau distributor untuk pengeluaran Unilever yang ada di daerah Indonesia bagian timur. Ada juga gambaran umum bisnis sektor industri pengolahan. Industri pengolahan ini merupakan kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Dapat kita lihat dari rantai nilai bisnis industri pengolahan ini melalui input supply, atau bahan baku, bahan pendukung, dan bahan packing, kemudian melakukan
Produksi 1 dengan rangka atau barang setengah jadi, produksi 2 dengan produksi barang jadi atau finishing untuk pengemasan atau merek. Kemudian kita masuk ke dalam perdagangan melalui penjualan atau distribusi produk kita pasarkan di dalam perdagangan ini. Kemudian ada yang namanya konsumsi. Konsumsi ini kita mengindustri atau sebagai konsumen. Gambaran umum bisnis di dalam sektor pertanian ini memiliki berbagai macam subsektor, antara lain tanaman pangan, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman perkebunan, serta ada juga gambaran umum bisnis sektor perkebunan. Perkebunan adalah suatu kegiatan untuk mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai mengolah dan memasarkan barang dan jadi hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Peran umum bisnis sektor peternakan. Tujuan dari bisnis ini adalah mencari keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen pada faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Gambaran umum bisnis sektor perikanan. Bisnis ini adalah semua usaha perorangan atau badan hukum yang menangkap atau membudidayakan usaha penetasan, pembibitan, dan pembesaran ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, pengeringan, atau mengawetkan ikan dengan tujuan menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku atau usaha. Gambaran umum bisnis jasa. Usaha jasa merupakan suatu alternatif di bagian wirausaha pemula atau startup yang ingin terjun ke dalam wirausaha. Karena dalam bidang jasa, pelaku usaha tidak direpotkan menyediakan berbagai macam peralatan atau dituntut memiliki tempat usaha yang strategis dengan modal keuangan yang memadai. Cukup memiliki keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan ke dalam konsumen. Contoh, apabila kita memiliki di bidang IT, kita bisa menjalankan usaha pembuatan website perusahaan, website marketing, ataupun jasa CEO. Ataupun kita bisa membuat jasa aplikasi seperti yang lagi booming di dalam kebiasaan kita sehari-hari ini atau seperti yang ada di zaman modern ini. Oke, baiklah teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.